Orang memang kalau kita lihat, ya anak harapkan ada di antara antum nanti yang memiliki niat lah untuk memberikan manfaat kepada orang. Di Indonesia banyak tradisi-tradisi Jawa. Ketika Islam masuk ke Jawa, Islam itu melalui dua periode. Yang pertama, periode pengislaman Jawa, pokok Islam. Orang Jawa pokok Islam. Ya mau sholat nggak sholat, yang penting Islam. Dulu ada acara namanya sekaten. Sekaten itu dari syahadaten. Jadi orang dulu masuk pokoknya syahadat dulu. Mau sholat nggak sholat nggak apa-apa. Lalu kemudian Wali Songo, ulama-ulama yang datang ke Indonesia ingin menyempurnakan Islam itu. Islam yang sudah masuk ke Indonesia. Tapi penyempurnaan Islam itu tidak pernah berhasil sampai hari ini. Karena ketika mereka sedang berusaha menyempurnakan Islam, masuk Belanda dengan salibnya. Masuk Belanda dengan salibnya. Masuk Belanda dengan misionaris. Bahkan sebelum ada Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Madura, sudah ada Injil berbahasa Madura. Pada waktu itu kita tahu bahwasanya penjajah itu membawa tiga. Apa yang mereka bawa? Mereka cari gold, terus glory, dan gospel. Tiga mereka cari kejayaan, mereka cari emas, dan mereka akan tebarkan gospel. Dan itu yang terjadi di Indonesia. 350 tahun kita dijajah, alhamdulillah masih Islam ya. Walaupun ada yang masuk Kristen maksudnya, tapi tetap kita menjaga keislaman kita seperti itu. Kemudian mereka berusaha bagaimana orang Islam tetap Islam tapi Islamnya nggak benar. Itu yang terjadi sekarang. Bagaimana orang Islam jangan keluar dari Islam lah, tetap Islam tapi Islam yang ya sudah nggak ngurus sama Islam. Bayangkan ada seorang profesor doktor nih, guru tafsir, guru besar di UIN Syarif Hidayatullah, kalau nggak salah, dia itu menghalalkan homoseksual dan dia ingin merubah undang-undang agama. Kalau di situ kan ditulis undang-undang calon mempelai lelaki dan perempuan dihapus, nggak harus laki perempuan, boleh lelaki sama lelaki kamu. Na'udzubillah min dzalik. Ini usaha untuk merusak Islam itu sendiri. Mungkin untuk kenal dengan Islam liberal ya, seperti itu. Itu usaha untuk merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dilihat bagaimana tradisi-tradisi, kita lihat tradisi itu. Kalau tradisi itu tidak ada hubungannya dengan ibadah, ya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah hubungannya dengan agama tradisi itu, maka yang mana yang harus diikuti? Tradisi apa agama? Agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan tradisi. Namun orang yang meninggalkan tradisi akan menyulut api permusuhan. Betul. Nabi Muhammad SAW dimusuhi orang satu kampung. Bahkan mau dibunuh, mau diusir. Gara-gara apa sih? Meninggalkan tradisi. Orang-orang Arab itu tradisinya dari dulu. Mereka minta-minta sama patung ya. Antum lihat. Tradisi orang-orang ada sampai sekarang yang masih minta sama laut. Ada namanya larung laut. Ada petik laut. Saya mau tanya, itu tradisi dari siapa? Nenek moyang. Rasulullah datang dengan tradisi nenek moyang ada. Tapi dirubah menjadi Islam. Bukan tradisinya diislamkan. Arti maksud tradisinya diislamkan. Tetap petik laut tapi bacaannya Qul huwallahu ahad. Tetap itu pengabdian kepada siapa? Kita kepala kerbau kita berikan kepada siapa? Ketika ke laut itu. Kepada Allah? Bukan. Kepada jin-jin penunggu laut kita lempar ke sana. Minta keselamatan kepada siapa? Kepada Allah? Bukan. Maka lihat kepada tradisi-tradisi tadi, kalau memang tidak ada dalam Islam, tidak diajarkan oleh Nabi, kita tinggalkan. Karena kita hambanya Allah dan kita bukan hamba siapa-siapa.